Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan minggu kemarin adalah bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang. Dan para murid-muridnya juga ikut hadir di situ. Bahkan muridnya memberikan 5 ketul roti itu. Dan kemudian Tuhan Yesus memberkati dan berdoa. Dan roti yang 5 itu dan 2 ikan itu dipecah-pecah dan dibagikan kepada semuanya. Dan masih ada sisa lagi. Dan masih ada lebihnya, yaitu masih ada 12 bakul lagi. Dan setelah itu Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi berlayar di danau. Dalam bacaan kita hari ini adalah menceritakan seperti itu. Ketika berada di tengah danau, ada sebuah angin yang sehingga terombang-ambing kapal yang ditunggangi oleh murid Tuhan kita Yesus Kristus itu. Dan mereka ketakutan. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan kita Yesus Kristus datang, berjalan di atas air, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus menyangka bahwa itu adalah hantu. Dan mungkin dalam kehidupan kita pun mengalami hal yang seperti itu, apa yang telah dilakukan oleh murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Murid Tuhan kita Yesus Kristus saja ketika dia melihat Tuhan berjalan di atas air, dia masih ada sebuah keraguan. Benarkah itu Tuhan? Benarkah itu Tuhan? Makanya dia mengatakan, itu hantu. Jadi ada suatu keraguan di dalam diri kita. Dan apakah kita juga mengalami hal yang sama seperti itu? Ya, tentu kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Kita pernah merasa ragu tentang kehadiran Allah. Kita pernah merasa kecewa, atau mungkin kita pernah merasa ragu bahwa Allah sudah menolong kita. Bahkan kita juga merasa Allah sudah menolong kita. Berbagai macam hal Allah telah menolong kita. Namun kita bertanya, apakah Allah sudah menolong saya? Dan ini terjadi dalam kehidupan kita. Sekelas murid Tuhan Yesus pun dia menanyakan itu. Apalagi kita. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita kali ini, Tuhan mungkin ingin mencoba murid-muridnya. Bahkan sebelum kejadian angin sakal di tengah laut itu atau di tengah danau itu, murid-muridnya pun sudah menyaksikan tentang mujizat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Apa mujizatnya sebelumnya? Sebelum dia naik ke atas perahu itu, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5, dan itu masih ada lebihnya. Murid-murid semua menyaksikan itu. Tetapi ketika terjadi sesuatu dalam hidupnya, dalam kehidupannya, dalam perahunya, dalam bahteranya, dia panik dan menyangka, oh itu hantu. Padahal sebelumnya murid-murid itu sudah menyaksikan suatu mujizat yang sangat besar. Dalam kehidupan kita pun juga terjadi seperti itu. Ketika kita panik,
ketika kita bertanya-tanya, ketika kita mengalami suatu goncangan di dalam hidup kita, kadang-kadang kita juga mempertanyakan tentang semuanya itu. Itu bukan Tuhan. Tuhan di mana? Kepanikan inilah yang akan mempertanyakan tentang keberadaan Tuhan. Maka dari itu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi sesuatu dalam hidup, ingat, Tuhan ada di sekeliling kita. Tuhan itu selalu ada dan ada di sekitar kita. Tuhan tidak jauh. Tuhan selalu dekat, yaitu di dalam hati kita. Panggil Dia, maka Dia akan datang. Dan ketika Dia datang, jangan mempertanyakan lagi. Lakukan sesuatu perbuatan. Lakukan suatu perbuatan. Jangan hanya percaya saja. Tuhan, saya percaya. Aku percaya pada Tuhan. Tetapi lakukan suatu perbuatan, yaitu berdoa. Apa yang dilakukan oleh Petrus ketika dia melihat Tuhan berjalan di atas air? Dia bertanya, kalau memang Engkau adalah Tuhan, izinkanlah aku untuk berjalan. Dan Tuhan mengatakan, datang kemari, datanglah. Jadi di sini, saudaraku, ketika Petrus mempunyai suatu iman, percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Sang Juru Selamat. Dia percaya itu. Tetapi kemudian dia bertanya, izinkan aku untuk datang. Sebuah iman yang kuat sekali. Izinkan aku untuk datang. Dia melakukan suatu perbuatan, yaitu berdoa atau meminta izin, meminta blessing, dan kemudian dia berjalan. Dan terjadi, dia memang berjalan di atas air karena dia mempunyai iman dan melakukan suatu perbuatan. Dia mengimani Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau hanya mengimani saja, tidak melakukan suatu perbuatan, maka dia tidak akan melihat mujizat yang ada di dalam dirinya. Dia tidak akan menemukan suatu mujizat yang ada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya Petrus melihat mujizat yang ada dalam dirinya sendiri ketika dia melakukan suatu perbuatan, yaitu mendekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika dia mendekat, dia langsung berjalan di atas air seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi, ketika kita beriman, hanya mengimani saja dan kita tidak melakukan apapun, adalah sia-sia. Jadi lakukanlah seperti halnya Petrus. Ketika Petrus mengimani Tuhan Yesus Kristus dan dia berjalan, Tuhan izinkan aku mendekat, maka dia berjalan dan dia melihat suatu mujizat. Dan ketika kita menghadapi suatu goncangan di dalam kehidupan kita, di dalam bahtera kita, di dalam kapal kehidupan kita, ketika Tuhan datang, berdoalah, Tuhan izinkan aku datang. Ketika kita berdoa dan mohon supaya kita diizinkan untuk datang, maka datang dan berjalanlah. Yaitu lakukan dengan doa-doa, mungkin dengan puasa, mungkin dengan membaca suatu akatis atau apapun. Mungkin bisa dilakukan semuanya itu. Tetapi lakukanlah dengan suatu perbuatan. Bukan hanya, ya aku mengimani Tuhan, aku percaya kepada Tuhan, tetapi tidak melakukan suatu perbuatan apapun. Dan ketika Petrus berjalan di atas air, dia melihat suatu mujizat yang terjadi pada dirinya sendiri, di dalam kehidupannya, di dalam dirinya sendiri. Ada angin yang sepoi-sepoi mungkin menerpa Petrus.
Apa yang terjadi? Petrus fokusnya kepada Tuhan hilang. Fokusnya kepada Tuhan tergoncang. Dan apa yang terjadi? Dia tenggelam ke dalam air. Kita pun juga akan mengalami hal yang sama. Ketika fokus kita kepada Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu goncangan sedikit, kemudian kita terlena dengan goncangan-goncangan yang ada dalam diri itu, maka kita akan tenggelam dalam goncangan itu. Sehingga iman yang sudah kita punyai ini ada rasa malas untuk melakukan suatu perbuatan. Mungkin perbuatan untuk berdoa, mungkin perbuatan untuk melakukan sesuatu karya baik. Dan apa yang terjadi ketika Petrus tenggelam? Tuhan, tolong saya. Kembali lagi Petrus berteriak, Tuhan tolong. Apakah Tuhan tidak menolong? Ternyata Tuhan itu adalah maha berbelas kasih. Tuhan itu maha kasih. Ketika kita sering melakukan suatu perbuatan yang salah, suatu perbuatan yang menyimpang mungkin, ketika kita berani dan ketika kita mau mengucap dan mendekat kepada Tuhan untuk mengakui, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Beberapa kali kita telah melakukan suatu perbuatan, ketika kita berani untuk mengetuk hati Tuhan, maka Tuhan pun akan menolong. Tapi Tuhan menegur, hai engkau angkatan yang kurang percaya. Dan teguran ini mungkin untuk kita semuanya. Mungkin kita juga adalah angkatan yang kurang percaya kepada Tuhan. Mungkin kita juga sering ragu akan keberadaan Tuhan. Mungkin kita juga sering ragu bahwa Tuhan sebenarnya sudah menolong kita dari hari ke hari. Mungkin juga kita pernah mempertanyakan kapan Tuhan telah menolong kita. Dan inilah sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan kiranya Tuhan akan mendengar kita semuanya. Tuhan akan mendengar ucapan pertolongan, meminta tolong kita. Tuhan akan selalu mendengar seberapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita punyai. Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan mengasihi kita. Kiranya Tuhan akan selalu menolong kita dan Tuhan akan mengasihi kita sampai selamanya, hanya di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Mari kita lanjutkan liturgi.